bahwa tugas penjajah Belanda itu diambil alih oleh kaum Ba'alawi, para habib-habib yang ada di Indonesia khususnya. Dengan mengajak, mengompori, memanas-manasi ya para muhibbin, para santri, bahkan para kiai untuk mengikuti arahan sampean ini. Lah ini berbahaya. Ini adu dulu pernah di ini namanya adu domba ala penjajah Belanda. Apa bedanya? Ya persis kan, gitu. Saya kan sering mengatakan bahwa penjajah Belanda itu diambil alih oleh kaum Ba'alawi, para habib-habib yang ada di Indonesia khususnya. Dengan mengajak, mengompori, memanas-manasi ya para muhibbin, para santri, bahkan para kiai untuk mengikuti arahan sampean ini. Lah ini berbahaya. Ini adu domba. Dulu pernah diterap Taufik Assegaf atau As-Saqqaf sebagai sesama saudara, watawasau bil haq, saling menasihati dalam hal kebaikan. Panjenengan Kang Mas Taufik Assegaf semakin lama tidak semakin menerima nasihat positif dari kami dan kawan-kawan. Justru malah semakin dadi. Semakin bikin propaganda untuk mengadu domba antara sesama saudara kami. Mengajak orang-orang yang melihat para habib dibenci, diolok-olok oleh kami untuk bangkit gantian melawan. Nanti akan jadi perang saudara. Berarti Anda provokator. Memprovokasi saudara kami untuk saling membenci. Padahal kami selama ini menyampaikan data fakta tidak atas dasar kebencian, tapi atas dasar nasihat kebaikan. Lah, jenengan terimanya justru malah sebaliknya. Nah, ini yang perlu kami ulangi lagi khususon panjenenganipun Kang Mas Taufik Assegaf Pasuruan. Ternyata selama ini beliau mengira kami ini sebagai pembenci dan orang yang tidak percaya kepada dzurriyyah Nabi. Saya percaya bahwa keturunan atau dzurriyyah itrah Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada. Tetapi para habaib atau habib-habib yang ada dari keturunan Alwi ke atas sampai 12 orang generasi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keberadaannya tidak nyambung. Jangan mengompori muhibbin panjenengan Kang Mas. Tolong video ini nanti perlihatkan, wahai muhibbin yang menonton, perlihatkan ke hadapan Kang Mas Taufik As-Saqqaf. Saya tidak membenci dzurriyyah Nabi dan percaya bahwa dzurriyyah Nabi baik dari jalur Hasan ataupun Husain itu ada. Tapi para habaib Ba'alawi itu keberadaannya disangsikan sebagai dzurriyyah Nabi kita, termasuk Anda. Karena data referensi pustaka yang kami miliki ini tidak menyebutkan, tidak mensahihkan, tidak mengisbat menetapkan bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib itu nyambung gitu loh Kang Mas. Gitu. Buktikan kalau Anda mengaku, pengakuan itu harus disertai dengan pembuktian. Lah saya selama ini dan kawan-kawan
sudah susah payah mencari data pustaka sekaligus melengkapinya dengan fakta akhlak-akhlak para habaib itu ternyata nggak sesuai. Dilengkapi pula dengan hasil tes DNA dari marga-marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia. Itu hasilnya pun jelas bukan dzurriyyah Nabi kita. Terus panjenengan memaksa para muhibbin Anda dan saya serta kawan-kawan saya percaya. Lah itu bagaimana itu loh. Apa panjenengan menganggap kami ini orang-orang bodoh semua? Kami berbicara dengan data, pustaka, fakta, DNA, gitu loh. Anda memprovokasi orang yang belum mengerti untuk buta, gelap mata membela Anda dan keturunan golongan Anda. Ini namanya adu domba ala penjajah Belanda. Apa bedanya? Ya persis kan, gitu loh. Saya kan sering mengatakan bahwa tugas penjajah Belanda itu diambil alih oleh kaum Ba'alawi, para habib-habib yang ada di Indonesia khususnya. Itu. Jadi Anda itu sebagai kaum penjajah spiritual yang ada di Indonesia, merampok agama, dijadikan sebagai kedok untuk menghipnotis umat dan massa. Itu loh Kang Mas. Cara memahaminya itu seperti itu, gitu loh. Jangan dilempar balik Kiai Imad, KRT Fakih, Gus Fuad, Raden Syarif Rahmat, Gus Buntet, Abbas Buntet, Abdul Razak, Gus Aziz Jazuli, Gus Hasan, Gus Ahong, dan semua ya, orang-orang yang berjuang naik tanjakan yang sulit dan berat ini, akobah ini, jenengan anggap sebagai orang yang bodoh. Jadi jenengan secara langsung menvonis, menfitnah kami ini orang-orang bodoh. Menfitnah panjenengan dan golongan panjenengan, mengajak, mengompori, memanas-manasi ya para muhibbin, para santri, bahkan para kiai untuk mengikuti arahan sampean ini. Lah ini berbahaya. Ini adu domba. Dulu pernah diterapkan oleh Belanda. Dan ini panjenengan ambil alih lagi di abad 21. Masehi ini. Lah ini bagaimana? Abad 15 Hijriah ini. Ini bagaimana? Gitu loh. Jenengan menganggap kami ini buta, tuli, bodoh. Lah ini bagaimana? Saya kalau menyerupakan panjenengan dan kawan-kawan itu hampir sama. Seperti summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Hampir sama. Karena apa? Buktinya tidak bisa dinasehati. Bani Israel itu disuruh makan manna dan salwa. Sekalipun hatinya akan tetap keras membatu. Tiada tara. Sulit untuk disembuhkannya. Padahal makanan para habaib yang ada di Indonesia sama seperti kita. Nggak makan kurma. Nggak makan manna. Nggak makan salwa. Yang makan seperti makanan kita. Kok sampai sekeras itu hati panjenengan itu bagaimana? Gitu loh. Bagaimana? Piye to iki? Gitu loh. Piye to iki? Sangat disayangkan Kang Mas, Anda masih berfaham sempit, ya, masih belum bisa menerima kenyataan dan keadaan bahwa panjenengan semua dari marga As-Sakof, Al-Atos, Ba'abud, Barokbah, Ba'mu'min, Al-Jufri, Al-Aidrus, semua itu bukan dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ngaku-ngaku dan mencantolkan diri, mulai nenek moyang Anda sekalian itu saking cintanya kepada Nabi kita, tujuan prestis, ya, privilege dan kehormatan. Akhirnya nyantol lah
ke Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Kang Mas. Masalahnya itu di situ. Masalahnya itu di situ. Bersamaan dengan ini pula, saya juga akan membuka data yang kemarin sempat saya pernah berkata bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu memiliki kitab, ya, kitab nasab yang bernama Mablaghul Arab fi Fadhailil Arab yang tercantum dalam Tabaqatun Nasabin, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah itu adalah pakar nasab. Pakar nasab. Sebagaimana disebutkan di sini. Tetapi saya tidak dan belum menemukan kitab nasab karya beliau. Yang disebutkan di sini, alhamdulillah sudah ketemu. Kitab Mablaghul Arab fi Fadhailil Arab. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Kitab karya Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kitabnya. Sudah ketemu, tetapi ternyata isinya bukan kitab nasab, tapi kitab sejarah. Kitabnya tidak terlalu besar, hanya 1 jilid kecil. Tapi setelah saya teliti, tidak ada keterangan tentang silsilah nasab dzurriyyah Rasulillah sampai ke bawah. Bahkan tidak pula menyebut silsilah Alwi bin Ubaidillah. Nggak ada sama sekali. Di sini hanya menyebutkan tentang keutamaan, kelebihan, keunggulan bangsa Arab. Bangsa Arab. Tidak ada silsilah sedikit pun tentang Ibnu ini, anaknya Musa Al-Kadzim, ini ada berapa, ini anaknya Ali Al-Uraidi ada berapa, ini, enggak ada. Enggak ada. Jadi ini jelas ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang sebenarnya kalau menurut saya, mohon maaf ya saya yang bodoh ini, beliau tidak pantas masuk dalam kategori bagian daripada nasabah atau pakar nasab. Karena kitab karyanya ya ini, yang kemarin kan sahabat ya, dalam pemakaian khirqah dari gurunya ya, yakni Habib Abu Bakar Al-Idrus, yang baru-baru ini ada berita bahwa anaknya Habib Abu Bakar Al-Idrus itu mempunyai karomah ya, bisa menurunkan hujan susu dari langit. Hujan susu dari langit. Ini sangat-sangat fantastis, bombastis. Apanya? Hurufatnya.